Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yuhas sayyidat wassadah yang saya muliakan, sedaya para ibu-ibu, para bapak-bapak yang bergabung dalam majelis khatmil Quran on air punika dalu punika. Perkenalkan, sebelumnya kaula Ahmad Nasih saking Kudus. Alhamdulillah sekali, saestu kula bingah sangat ya. Saestu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, seneng banget saged nderekaken acara khatmil Quran dalu punika. Yang saya muliakan tadi ada Kiai Misbahus Sudur, ada para bunyai-bunyai yang ada di majelis punika tanpa mengurangi rasa hormat. Boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Sedaya mawon ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki nyun sewu mangke nek suarane kula putus mangke diinterupsi mawon. Nek menawi ilang. Niki karena pertama kali kula dherekaken majelis khatmil Quran di awang-awang on air nggih. Wong ngendikane teng awang-awang teng salah. Luar biasa sekali niki. Saestu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita yang tidak pernah kita hitung. Apalagi memang sudah ditegaskan Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena memang Allah taala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung nikmat, tapi diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Di antara yang mau saya jelaskan sedikit tentang ini adalah tentu saja pertama nikmat kita bisa bergabung bersama di dalam majelis khatmil Quran. Ada sebuah riwayat yang mengatakan para sahabat niki bertanya kepada Rasulullah, Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah? Ngamal nopo sing paling utami? Yang paling utama itu berarti yang pahalanya besar. Jawab Rasulullah, al-halu al-murtahil. Kalau yang sering kita dengar itu kan hadis, amal yang paling utama adalah as-sholatu limiqatiha, as-sholat pada waktunya atau fi awali waktiha. Ada hadis lain al-jihadu fi sabilillah, ada hadis lain birrul walidain. Tapi ini ada hadis yang mengatakan amal yang paling utama inggih punika al-halu al-murtahil. Apa artinya? Al-halu secara harfiah artinya niku orang yang datang, orang yang pulang dari bepergian. Al-murtahilu artinya adalah orang yang mulai bepergian. Jadi kalau kita artikan secara literal, harfiah, maka artinya adalah orang yang nyampe tujuan kemudian berangkat lagi, kira-kira begitu. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan orang yang sampai tujuan kemudian berangkat lagi oleh para syurahul hadis, para pensyarah hadis, yang dimaksud adalah orang yang
ketika mengkhatamkan Al-Quran itu tidak berhenti, tidak leren ditutup mushafnya kemudian melanjutkan aktivitas lain, tetapi ketika khatam Al-Quran sampai surah An-Nas dilanjutkan, dimulai lagi dari suratul Fatihah, kemudian dilanjut lagi suratul Baqarah dan seterusnya. Niki disebut oleh Rasulullah sebagai amal yang paling afdal, dan ini yang barusan kita bersama-sama lakukan. Makanya itu ulama-ulama kita terdahulu dalam khataman Quran begitu. Jadi mulai dari An-Nas tidak kok langsung sadaqallahul azim boten, tapi dilanjutkan dengan suratul Fatihah, dilanjutkan lagi dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir dari suratul Baqarah, dan dilanjutkan dengan tahlil. Ini merupakan bentuk pengamalan dari hadis tersebut. Di antara hikmahnya, kenapa kok harus dilanjutkan Fatihah, Baqarah, tidak kok surah An-Nas kemudian berdoa? Salah satu hikmahnya di antaranya, kata para ulama, adalah agar kita ini tafaulan atau berharap di dalam melaksanakan kebaikan niku tidak terputus, artinya berkelanjutan atau kontinu. Niki ditandakan dengan praktek semacam itu. Niki salah satu hikmahnya di antara hikmah yang dikatakan para ulama. Jadi tentu saja selain di samping itu banyak sekali fadilah-fadilah khataman Al-Quran yang sudah sering kita dengarkan. Di antaranya ketika dibacakan khatmil Quran, ya, saat berdoa ada kurang lebih adalah situna alfa malak hadir ikut mengaminkan doa, ada 60.000 malaikat. Ini nggak usah ditanya, ini malaikatnya di Indonesia atau di Taiwan lah, ini betul sangat lebih, pokoknya wonten betul mawon gitu. Ada 60.000 malaikat yang hadir mengaminkan doa orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Ini kenikmatan yang luar biasa bagi kita tentu saja. Yang kedua, selain majelis khatmil Quran, saya sangat senang sekali dan sangat dalam tanda kutip sangat iri dalam tanda kutip ya, dengan kekompakan dari para ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang tergabung di dalam pondok pelangi tadi itu ya, atau dalam majelis Iwamit on Air ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita, khususnya umat Islam, apalagi yang mungkin jauh dari komunitas di daerahnya dulu atau komunitas di kampungnya. Dan komunitas-komunitas semacam ini hendaknya memang selalu kita jaga dan kita lestarikan, bahkan terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi bahwa berkelompok, berorganisasi atau berkelompok atau membentuk circle yang baik, kalau bahasanya anak muda sekarang, membentuk circle yang baik itu merupakan perintah Al-Quran. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau perintahnya cukup begitu, bertakwa, ya semua orang bisa melaksanakan. Dan memang lebih aman kalau dia tidak kumpul menuso. Karena kalau kumpul orang banyak itu kan pasti potensi berbuat
dosa juga lebih banyak ya. Apalagi kumpul rasan-rasan ya, rasane tonggone, ngrasane koncone dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Quran itu selain memerintahkan untuk bertakwa, juga wakunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian semua bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Dalam hal ini tentu saja adalah orang-orang yang beriman yang baik. Artinya apa? Bahwa kebaikan itu akan terasa berat untuk dilanggengkan kalau kita gotong sendiri, kalau kita laksanakan sendiri. Kebaikan ini akan terjaga, lestari, dan akan ringan untuk dikerjakan apabila dikerjakan bersama-sama di dalam kelompok atau komunitas yang mempunyai cita-cita yang selaras. Dan alhamdulillah saya dengar sejak awal dulu ketika komunikasi pertama sampai sekarang masih aktif ngaji Al-Quran, musyafahah dengan para ustadzah ya, para ustadzah dari yang Quran, dari alumni kalau nggak salah ya. Ya alhamdulillah ini merupakan sebuah kenikmatan juga yang patut kita syukur. Di majelis sak mangke saya tidak akan berbicara banyak supaya kita lebih sedikit mengenal sosok yang kita hauli inggih punika Hadratus Syekh Haji Muhammad Arwani Amin. Saya akan menceritakan sedikit kisah beliau, biografi beliau. Karena biografi beliau memang yang dalam bentuk buku resmi, sebenarnya banyak yang menulis dan banyak yang ingin menulis, tapi dari pihak keluarga tidak mengizinkan. Ya, keranten beliau-beliau Romo Yai, ya, Abah Kulo dan Pak D. Ya Ulin Nuha, itu memilih tidak kepengen disohor-sohorkan. Jadi ya pokoknya dianggap padahal beliau tokoh besar, tapi beliau gak kerasa untuk diunggul-unggul. Jadi ada orang izin minta nulis biografinya itu tidak dikasih izin, tidak usah. Apa itu wong biasa kok gitu, tidak, bukan orang luar, bukan orang besar. Dan selalu begitu itu merupakan tawadhu dari beliau-beliau. Ya itu yang harus kita contoh harusnya. Baik, kebetulan saya dulu ketika skripsi itu salah satu ada bab tentang biografi beliau, jadi saya akan sedikit menceritakan mawon. Ada sosok yang kita hauli itu punya nama kecil, namanya dulu itu Muhammad Arwan. Jadi tidak ada I ya, Arwan. Beliau lahir pada tahun 1905 ya, Hijriah, Masehi, mohon maaf. 1905 Masehi. Ya, di Kota Kudus. 5 September 1905 di Kota Kudus. Di dekat Menara Kudus yang pernah ke Kudus ya, Sunan Kudus. Niku nggih di menara itu sebelah ngidul Kedik ya, ke selatan sedikit dulu itu dalam kecilnya Barwani di sana. Jadi beliau lahir 1905 dari pasangan orang tua namanya abahnya Pak Yai Amin. Pak Amin, ibunya namanya Ibu Wanifah. Jadi Yai Amin Said dan Wanifah ini bukan kiai yang punya pondok, bukan. Ya beliau berdua ini tentu saja ya orang baik pastinya, tapi bukan kiai yang punya pondok, punya masyarakat apa punya umat banyak, tidak. Beliau orang yang sederhana, ya orang yang soleh, bukan hafid, bukan hafal Quran bahkan. Nah, cuman abahnya ini atau ibunya saya kurang jelas, yang penting kalau cerita intinya orang tuanya ini punya kebiasaan
menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, atau pokoknya ceritanya itu paling pokoknya sering sekali menghatamkan Quran, kira-kira gitu. Jadi baca hatam, baca lagu, tapi bukan hafid. Kalau ibunya Ibu Hanifah ini seorang apa namanya, daiyah kalau sekarang. Jadi beliau ini pinter, bahkan Bu Hanifah, ibunya Mbak Arwan ini punya karangan kitab syiiran, tapi syiiran kitab berbahasa Jawa. Saya lupa judulnya, saya dulu pernah punya bapak saya, itu saya pinjam dulu. Jadi syiiran terkait toto kromone seorang wanita muslimah, dan dicetak, cuman tidak beredar banyak. Sekarang banyak yang tidak punya. Beliau lahir ya di Kudus, kemudian juga belajar di Kudus. Ya, setelah niku beliau pindah setelah lulus dari madrasah di Kudus, ibtidah atau MI SD, tingkat SD. Beliau melanjutkan belajar ke Solo. Di pondok namanya dulu daerah Jamsaren, dengan kiai yang waktu itu Kiai Idris. Pondok Jamsaren ini dulu terkenal. Jadi alumni dari Pondok Jamsaren itu menjadi tokoh-tokoh besar semua. Ada namanya Kahar Mulakir, yang dulu menjadi tim perumus Piagam Jakarta. Ada alumninya Ki Masykur yang dulu pernah menjabat Menteri Agama. Munawar Syadzali juga menjabat Menteri Agama. Terus ada Imam Syarkasi yang pendiri Pondok Gontor. Itu dulu juga pernah belajar di Solo. Cuman zamannya apakah sezaman Arwani atau tidak, kita tidak tahu. Beliau cukup lama belajar di Solo, 7 tahun. Beliau belajar ilmu agama, ya pakai nahwu, al-balaghah dan segala macam selama 7 tahun. Dan juga beliau belajar ngaji Al-Quran ketika di Solo. Abu Su'ud, tapi bin Nadhr belum menghafal beliau. Setelah 7 tahun, beliau melanjutkan belajar ke Tebuireng, Jombang, di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, muasis pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Mbah Arwani ini karena terkenal tekun dan memang sudah pintar, jadi mondok ke Jombang ini pun pintar, karena sudah 7 tahun. Ya, sebelumnya sudah belajar di rumah, kemudian di Solo 7 tahun. Nah, saat di Jombang ini sampun terkenal pintar. Akhirnya beliau itu ketika di Jombang itu diminta ngajar, jadi menjadi ustadz di sana. Jadi selain ngaji kepada Mbah Hasyim, beliau juga ditugasi Mbah Hasyim untuk mengajar santri-santri junior. Bahkan Mbah Arwani ini sempat mau diambil menantu oleh Mbah Hasyim. Terus karena tertarik dengan kepribadian Mbah Arwani, Mbah Hasyim Asy'ari niki sampai datang ke Kudus waktu itu. Datang ke Kudus melamar atau menemui orang tuanya, yaitu Kiai Amin, untuk bermaksud meminang atau mengambil menantu Mbah Arwani. Tapi orang tuanya tidak memperbolehkan. Terus ya itulah qadarullah ya. Seandainya Mbak Arwani jadi menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin pondok tahfidz yang Quran adanya di Jombang, tidak di Kudus. Nah, mungkin karena sungkan nolak jadi menantu ini, mungkin ya, kemudian Mbak Arwani ini tidak melanjutkan di Tebuireng. Jadi beliau di Tebuireng itu hanya 4 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan ngaji di Krapyak, Yogyakarta. Nah, ngaji ke Krapyak ini unik cerita Mbak Arwani ini, karena di ceritanya itu Mbak
Mbak Arwani itu punya adik kecil yang cerdas sekali. Namanya Ahmad Dain. Ahmad Dain ini usianya belasan, tapi bisa menguasai bahasa Arab. Bahkan bisa membaca Al-Quran dengan baik daripada teman-teman seusianya. Kemudian pokoknya mempunyai keanehan-keanehan. Sangat kecil. Dain ini meninggal kalau nggak salah usia 16 tahun. Muda sekali. Dan beliau meninggal muda ini punya karangan kitab berbahasa Arab berbentuk nazoman. Ya, ada ratusan bait. Ini kan luar biasa. Usia belasan, belum pernah mondok, tapi punya karangan kitab nazoman, syairan itu banyak ratusan bait. Nah, beliau ini adiknya Ahmad Dain ini karena terlampau pintar, jadi satu riwayat saya mendengar itu Ahmad Dain ini main-main sama teman-temannya. Kalau sekarang dulu mungkin setinan segala macam, tapi kok nopo nggih bibire komat kamit niku ndres Quran. Jadi ini orang tuanya kan bingung, iki kok wis ngaji Quran iku tekon dileng ngaji. Akhirnya Kiai Amin ini bapaknya Mbak Arwani mengutus Arwani muda untuk menemani adiknya ini mondok ke Krapyak. Jadi Kiai Arwani mondok di Jogja itu ceritanya awalnya itu cuman nganter adiknya, nganter ke Krapyak. Setelah beberapa hari nginep di sana, beliau tertarik dengan ilmu yang diajarkan Kiai Munawir, yaitu ilmu qiraat sab'ah. Jadi ilmu Al-Quran, qiraat sab'ah, tata cara membaca Al-Quran dengan 7 bacaan. Nah, ketika beliau mau sowan ke Kiai Munawir, mau ikut ngaji, tidak diizinkan. Kata Kiai Munawir, maharnya kalau pengen ngaji dengan saya kitab ini, maharnya harus hafal Al-Quran. Akhirnya beliau belajar dengan tekun, menghafal Quran, mondok akhirnya hafalin Quran dengan riwayat Hafiz Qiraat Asim yang kita baca barusan itu kira-kira 2 tahun. Setelah itu dilanjutkan dengan qiraat sab'ah, dan kemudian juga beliau khidmah kepada Mbah Munawir. Kalau dari informasi dari keluarga dalam Krapyak, dulu beliau itu salah satu khidmahnya di dalam itu menjadi tukang blonjo keperluan dapur. Jadi tiap pagi ke pasar beli sayur, beli apa buat dapurnya kiainya. Beliau di Krapyak ini cukup lama, kira-kira 11 tahun. Jadi kalau kita total 7 tahun di Solo, 4 tahun di Jombang, 11 tahun ini pokoknya ngentek umur. Luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya ulama-ulama dulu, kita ini belajar baru 4 tahun udah merasa lama, merasa alim. Arwani ini di Krapyak tok ini 11 tahun. Sehingga Arwani ini menjadi satu-satunya murid ya, yang khatam qiraat sab'ah kepada Mbah Munawir Krapyak. Karena pasca khatam tidak selang lama Mbah Munawir Krapyak dulunya meninggal. Dan beliau sudah berpesan, nek kepingin ngaji sab'ah, ngaji karo Arwani Kudus. Akhirnya ya barokahnya beliau ngaji, tekun ngaji, kemudian khidmah pada gurunya, hingga bisa kita lihat sampai saat ini barokahnya tersebar kemana-mana. Nah, yang menarik, Barwani ini sudah belajar di mana-mana, tidak merasa cukup. Ya. Ketika beliau sudah di rumah, sudah menikah, ya, karena Barwani menikah itu pertengahan ketika mondok di Krapyak. Jadi
menikah itu kira-kira tahun 1935. Beliau mondok di Kerabat itu 1930. Jadi pertengahan mondok itu sudah menikah, jadi riwari. Ketika sudah di rumah, beliau tidak merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan. Beliau kemudian mengaji lagi ilmu thariqah. Ilmu thariqah kepada salah satu kiai di Kudus. Ya, karena waktu itu sudah kadung berkeluarga, beliau belajar dengan Kiai Sirajuddin di daerah Undaan. Beliau tiap hari jalan kaki dari dalamnya sekitar menara ke Undaan itu kurang lebih 15 kilo. Setiap hari ngaji thariqah. Sudah punya keluarga. Dan sudah punya anak. Riwari terus. Tapi baru 3 tahun Kiai Sirajuddin meninggal. Jadi ngajinya belum khatam. Akhirnya ngajinya bab atau ilmu thariqah beliau lanjutkan kepada Kiai Muhammad Mansur Popongan, Klaten atau Solo. Saya tidak tahu masuknya Klaten atau Solo. Beliau ngaji di sana selama 10 tahun. Lama lagi. Jadi belajar ilmu thariqah selama 10 tahun. Tapi beliau sudah berkeluarga, jadi dilaju. Kalau orang sekarang tidak dilaju, jadi di sana beberapa minggu nanti pulang, balik lagi ke sana. Ini pengakuan dari putra beliau yang sekarang masih ada, Kiai Uli Nuha yang sepuh. Kalau saya pas ngobrol sama beliau, cerita-cerita beliau kadang cerita. Dulu itu kadang saya kecil itu pernah nanya, apa itu kemana mak, kok nggak tahu di rumah itu, apamu mondok itu tok. Jadi karena saking jarangnya di rumah, dia udah berusia itu, berarti udah usia sekitar 40-an tahun, tapi masih belajar thariqah sampai 10 tahun. Sehingga karena memang kesungguhan beliau dan beliau layak, tahun 57 beliau diangkat menjadi mursyid thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah oleh gurunya. Dan sampai sekarang pondok thariqah di Kudus masih berlangsung dan muridnya sudah ribuan. Yang mau saya tegaskan kenapa kok saya cerita perjalanan ilmiah, karena ini yang penting perlu kita sadari, bahwa tidak ada orang yang ujung-ujung mencapai titik seperti ini. Arwani saat ini kita lihat bagaimana riadah beliau, mujahadah beliau di dalam mencari ilmu sejak kecil sampai beliau bahkan diangkat menjadi seorang mursyid thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau diangkat menjadi seorang guru besar Al-Quran. Beliau ini multidisipliner, jadi menguasai banyak ilmu. Ya, beliau fikih ya menguasai, beliau hadis ya menguasai karena muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau juga ilmu Al-Quran tentu saja menguasai, thariqah juga menguasai. Tapi ketika sudah mulai terjun ke masyarakat, yang beliau kedepankan ini adalah Al-Quran. Jadi dari sekilas yang saya ceritakan ini, pertama adalah kita ibrah buat kita adalah jangan pernah untuk berhenti tolabul ilmi, belajar. Dan tentu saja niatnya harus ditata dengan baik. Niatnya adalah untuk liridho ilah, libtighai mardatillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka terus terang kita juga sangat apresiasi sekali kepada ibu-ibu ya, dan meskipun di sana saya yakin kesibukannya cukup kathah, tapi masih menyempatkan untuk mencari ilmu, ya, menggali wawasan dan sebagainya. Mudah-mudahan mujahadah panjenengan, riadah panjenengan ini benar-benar membuahkan hasil ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan juga memberi labet asar kepada dzurriyyah panjenengan semua. Amin Allahumma amin.
Jadi kalau saya total, saya dulu pernah menghitung Mbak Arwani ngaji itu, belajar itu 39 tahun. Dari pondok tadi 7 tahun, di rumah itu sudah belajar ya. Kemudian 7 tahun tambah 4 tahun, 39 tahun. Kemudian beliau menyebarkan Al-Quran di Kudus. Padahal beliau juga ahli ya fikih, beliau juga hadis, menguasai, tapi beliau itu lebih memilih menyebarkan Al-Quran. Salah satu alasannya, ini mungkin ya, ini kan analisa kita, karena memang pada waktu itu kalau pondok kitab sudah banyak di mana-mana, banyak sekali pondok-pondok kitab. Tapi pondok yang fokus terhadap Al-Quran sangat jarang sekali. Yang kedua, ini yang menjadi motivasi yang sering disampaikan oleh Abah Ulil Albab. Beliau selalu mengatakan, mengutip sebuah hadis, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran ini lebih utama dari segala sesuatu. Pokoknya selain Allah. Kalau kita bandingkan Al-Quran dengan ya sebuah jabatan prestisius dalam organisasi misalnya, atau jabatan di dalam perusahaan, kita bandingkan Al-Quran dengan segala macam pokoknya, harta benda, rumah, mobil, itu pasti lebih utama Al-Quran. Pasti, bukan nggak pakai insya Allah. Makanya kata Abah bisa menjelaskan, sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, jika disuruh memilih, pasti memilih sesuatu yang lebih utama. Wong podo-podo ono pilihan siji ya utama, tapi ono sing luwih utama. Jadi sebagai orang yang cerdas pasti memilih yang lebih utama. Dan tentu saja tidak ada yang lebih utama daripada Al-Quran. Maka beliau memilih mendakwahkan Al-Quran. Meskipun beliau juga menguasai ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, ada motivasi lain, saya kira. Jadi ada sebuah hadis di dalam ini riwayatnya banyak dalam kitab Sirajul Qari, dalam Jamalul Qura dan sebagainya. Kira-kira begini terjemahannya. Ini sabda Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ta'allamil Qur'an wa 'allimhun nas. Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu Al-Quran. Al-Quran. Kalau sudah belajar, wa 'allimhun nas, kemudian ajarkanlah kepada orang lain. Karena orang-orang mukmin mengunjungi Baitullahil Haram. Karena beliau memang mendapat wasiat dari gurunya, yaitu Kiai Munawir, mengajarkan Al-Quran. Ya, sehingga berdirilah pondok yang sampai saat ini, dan juga kita memperoleh barokahnya, cipratan barokahnya dari beliau dengan bukti kita bersama-sama mempelajari Al-Quran melalui metode yang buka. Ini merupakan cipratan berkah dari beliau, insya Allah. Dan kemudian di antara yang pesan-pesan yang sering disampaikan oleh guru-guru kami, kenapa kok sampai seperti ini, istilahnya keberkahan pondok Yambul Quran alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang, dan karya-karya Mbak Arwani, jasa-jasanya Mbak Arwani, perjuangannya bisa
terus langgeng lestari sampai sekarang, saya kira banyak faktornya, tapi diantaranya yang sering beliau pesankan adalah untuk ikhlas. Dan beliau Al-Bab maupun Yai Ulin Nuha sering mengutip man akhlasa lillahil amal walam yanwi muqabilan zuharat asaru barakatihi alaih wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah. Orang yang beramal ikhlas karena Allah, tidak karena tujuan apapun, akan tampak bekas barokahnya itu kepadanya, kepada orang yang melakukan itu. Bahkan wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah, juga kepada generasi berikutnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita bersama mendoakan, mengkhatamkan Al-Quran yang kita hadiahkan pahalanya kepada para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, para mukminin mukminat, dan juga kepada guru kita Kiai Muhammad Arwani. Sebagaimana tadi disampaikan dalam sambutan, mudah-mudahan kita mendapat loberan keberkahan dari beliau-beliau sehingga kita diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sakit terus bersama Al-Qur'an di dunia hatta al-akhirah, bersama-sama ahli Quran di akhirat nanti di bawah naungan Al-Quran bersama para ulama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ngoten mawon ingkang saged kaula aturaken, pangapunten boten mungkin boten terlalu banyak ilmu, cuma cerita-cerita mawon ini. Yang penting adalah kita meneladani beliau di dalam ihtimam dan i'tina beliau. Jadi bagaimana beliau ini mendahulukan, memperjuangkan Al-Quran, pokoknya nopo mawon, pokoknya yang penting ngaji Quran, baik ngajar maupun belajarnya. Saya kira niku akhirul kalam. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mengikuti sejak awal, dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, pada segenap panitia. Jazakumullah khairan katsira atas undangannya, dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.